Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mahapangestika, NPM 2240401043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi pada pertemuan ketiga yang berjudul Ekologi sebagai Dasar Ilmu Lingkungan dan Pengaruh Manusia dalam Lingkungan. Yang pertama, ekologi. Pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Atau ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan secara etimologis, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Secara umum, ekologi mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungan hidupnya. Adapun batasan pokok bahasan atau ruang lingkup ekologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling berinteraksi satu sama lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadinya hubungan timbal balik dan juga saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem hutan, ekosistem air laut, dan lainnya. Yang kelima yaitu biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar, di mana di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi dan terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis ekologi. Ekologi, yaitu yang pertama ada ekologi manusia, merupakan cabang ekologi yang mempelajari tentang keadaan lingkungan hidupnya manusia. Selanjutnya ekologi tumbuhan, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang tumbuhan saja sebagai organisme dengan mengabaikan manusia dan juga hewan. Yang selanjutnya ekologi hewan, ekologi hewan, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang hewan sebagai organisme dengan mengabaikan manusia dan tumbuhan. Selanjutnya ekologi habitat, yaitu cabang ekologi yang fokus mempelajari dan membahas tentang sifat dari suatu habitat. Selanjutnya ekologi populasi, yaitu cabang ekologi yang fokus mempelajari tentang hubungan antar kelompok organisme, jumlah individu, dan juga faktor penentu besar populasi dan penyebarannya. Selanjutnya ekologi sosial, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan juga teknologi. Dan ekologi bahasa, yaitu cabang ekologi yang mempelajari dan menyelidiki tentang hubungan antara bahasa dan lingkungan manusia. Selanjutnya ekologi antariksa, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang ekosistem yang dapat menopang kehidupan manusia selama penerbangan antariksa. Selanjutnya ekologi lingkungan, merupakan suatu kajian yang membahas tentang organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem.
Selanjutnya, pengaruh manusia dalam lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, serta kematian. Serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif, seperti yang kita ketahui. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Seperti contohnya bisa kita ambil, misalkan di suatu daerah atau lingkungan mempunyai banyak sekali potensi alam dan juga sumber daya alam yang melimpah, pasti manusianya juga bakalan boros dan membuang sumber daya itu begitu saja secara foya-foya. Sedangkan berbeda dengan masyarakat di daerah yang sumber daya maupun potensi alamnya kurang. Mereka akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Seperti manusia yang tidak bertanggung jawab, contoh menebang pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, dan hal lain yang merusak alam. Faktor lingkungan antara lain tanah, iklim, topografi, sumber daya alam dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lingkungan agar terus bisa kita manfaatkan hingga generasi-generasi seterusnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.